Hai, assalamualaikum. Semangat pagi, jumpa lagi sahabat. Kita lanjutkan materi pewarisan sifat, yaitu materi genotip dan fenotip. Susunan atau komposisi gen yang menentukan sifat suatu individu disebut genotip. Simbol untuk genotip ditulis dengan huruf yang berpasangan seperti M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Sifat fenotip adalah sifat-sifat lahiriah yang tampak atau merupakan bentuk luar yang dapat diamati. Misalnya bunga berwarna merah, bunga berwarna putih, batang tinggi, berbatang pendek, dan lain-lain. Jadi, anggota genotip adalah sepasang gen. Gen-gen yang terletak pada posisi sama pada pasangan kromosom disebut dengan alel. Genotip memiliki pasangan kedua atau gen-gen yang sama disebut homozigot. Genotip yang memiliki pasangan alel yang berbeda atau gen-gen tidak sama disebut heterozigot. Dalam persilangan juga digunakan simbol-simbol, yaitu sebagai berikut. P artinya parental yang berarti induk atau orang tua. F filial atau keturunan, generasi yang diperoleh sebagai hasil dari persilangan atau perkawinan parental. F1 keturunan pertama Fn adalah keturunan ke M. Kita lanjutkan ke percobaan Mendel. Dalam melakukan percobaan, Mendel menggunakan tanaman ercis sebagai tanaman percobaan. Sebelum melakukan percobaan, Mendel mencoba mendapatkan galur murni. Galur murni adalah tanaman yang melakukan penyerbukan sendiri secara berulang kali, sehingga menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan induknya. Selanjutnya, Mendel menyilangkan hasil tanaman pertama F1 dengan tanaman lainnya sehingga didapatkan keturunan F2. Dari hasil percobaan, ternyata sifat resesif muncul pada F2 yang tadinya tidak tampak pada F1. Perhatikan animasi berikut. Tanaman ercis berbatang tinggi didapatkan fenotip tanaman ercis berbatang tinggi sama. Ketika disilangkan kembali, tanaman berbatang tinggi ada 3, yang tanaman berbatang pendek ada 1. Kita ulangi lagi. 2 tanaman disilangkan, baik, kita lanjutkan. Hipotesisnya, setiap sifat organisme dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan yang sekarang disebut gen. 1 dari induk jantan dan betina. Setiap pasang faktor keturunan gen menunjukkan faktor alternatif sesamanya. Misalnya tinggi atau pendek, bulat atau keriput, asam atau manis. Kedua bentuk alternatif disebut alel.
Bila pasang faktor itu terdapat bersama-sama, faktor dominan akan menutup faktor resesif. Pada saat pembentukan sel kelamin atau gamet, pasangan faktor keturunan memisah. Setiap gamet akan menerima salah satu faktor dari pasangan itu. Pada proses pembuahan, faktor-faktor itu akan berpasang-pasangan secara acak. Individu galur murni memiliki dua alel yang sama. Alel dominan disimbolkan dengan huruf besar, sedangkan alel resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Misalnya T besar untuk pasangan alel tinggi dominan dan T kecil untuk alel pendek resesif. Hukum Mendel. Dari percobaan dan hipotesis, Mendel mengemukakan beberapa hukum, yaitu hukum satu Mendel, hukum segregasi atau hukum pemisahan alel-alel dari suatu gen berpasangan. Dalam peristiwa pembentukan sel kelamin atau gamet, pasangan-pasangan alel memisah secara bebas. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Hukum 2, hukum pengelompokan gen secara bebas atau asortasi. Dalam peristiwa pembentukan gamet, alel mengadakan kombinasi secara bebas, sehingga sifat yang muncul dalam keturunannya beraneka ragam. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan dua sifat berbeda atau dihibrid atau lebih. Baik, kita lanjutkan ke pemanfaatan teknologi reproduksi. Pemanfaatan teknologi reproduksi. Pengembangbiakan tanaman dengan sifat unggul dapat dilakukan dengan radiasi dan persilangan, sehingga didapatkan kualitas tanaman yang lebih baik. Cloning pada tumbuhan dengan kultur jaringan, sehingga didapatkan tanaman baru yang berkualitas dalam jumlah banyak dan waktu yang lebih singkat. Perkembangbiakan hewan dengan sifat unggul dengan inseminasi buatan, teknik untuk memasukkan sperma ternak jantan yang telah diproses ke dalam alat reproduksi ternak betina dengan alat khusus, dan cloning pada hewan. Teknologi bayi tabung dengan fertilisasi in vitro. Bayi tabung merupakan cara yang dilakukan untuk mempertemukan sperma suami dengan ovum istrinya di luar tubuh, sehingga terjadi pembuahan. Contoh pemanfaatan teknologi reproduksi: bisa kalian amati, sperma diambil, sel telur diambil dari ovarium yang gabungkan dengan sperma dan ditempatkan pada media dalam inkubator untuk fertilisasi membentuk embrio. Embrio ditanamkan dalam uterus. Akhirnya, proses perkembangan zigot terjadi di uterus. Nah, seperti itu. Kemudian ada cloning tumbuhan yang berasal dari sel-sel akar. Ujung akar diambil, sel-sel akar ditumbuhkan dalam kultur media membentuk calon tumbuhan baru. Tumbuhan baru membentuk tanaman hasil cloning yang sama dengan induk. Demikian penjelasan mengenai pewarisan sifat dan pemanfaatan teknologi reproduksi. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.